silakan duduk dengan nyaman ya. Iya. Udah nyaman nih dengan duduknya? Nyaman. Sudah. Suhu ruangannya udah oke ya teman-teman ya? Aman. Oke banget. Oke, teman-teman hari ini kan ada sesi konseling kelompok gitu ya. Nah, apakah teman-teman di sini sudah saling mengenal atau belum? Tahu. Belum ya? Ya, nanti kita perkenalan ya teman-teman ya. Ya. Oke, teman-teman ini habis UTS ya? Katanya habis ujian ya? Iya. Oke, gimana tadi ujiannya? Susah Kak, lumayan. Oh, Nggak yakin. lumayan, nggak Lumayan. yakin. Ya gitulah, susah ya tadi ya. Oke. Susah. Ini tadi UTS apa aja nih teman-teman? Mbaknya UTS apa tadi pelajarannya? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Kalau mbaknya? Sama Oh, sekelas. Kalau ini nih, mbaknya MTK. MTK. Fisika. Oh, fisika. Berarti ini beda-beda kelas ya teman-teman ya. Terus tapi saling mengenal cuman tahu-tahu gitu ya berarti ya, belum terlalu mengenal ya nanti ya. Oke. Terus tebak-tebakan nih UTS-nya aman atau enggak nih nanti nilainya nih? Semoga aman ya Kak ya. Semoga Karena aman. ini Iya. Semoga. Siapa yang yakin nilainya 100 nanti? Enggak. Ya. Oke teman-teman ya, berarti ini habis UTS terus ada sesi konseling kelompok. Berarti sudah siap ya nanti ya buat sesi konselingnya. Siap. Oke, selain UTS tadi ngapain lagi teman-teman? Ada kemana gitu? Enggak sih, langsung ke sini. Oh, Iya, sama. di sini ya. Oke, nggak pergi makan dulu tadi belum ya berarti? Jajan doang. Oh, jajan doang. Berarti sudah sedikit kenyang ya teman-teman semua ya datang sesi konseling hari ini ya. Oke teman-teman. Nah karena tadi teman-teman di sini kan belum saling mengenal gitu ya. Nanti kita kenalan nih. Nah sebelumnya perkenalkan, ibu di sini namanya Ibu Haura. Teman-teman boleh panggil ibu, kakak atau mbak itu bebas ya. Mau panggilnya senyamannya seperti apa gitu. Nah teman-teman boleh nih saling memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ayo, mau dimulai dari mbak sini nggak apa-apa ya? Aku Regita, tapi biasanya dipanggil Rere. Aku Salam kenal Mbak Rere. Oh iya, sama asal kelasnya boleh Oh disebutin iya, kelas- nanti. Kelas 12. Oh kelas 12, iya. Aku Wahyu, dipanggilnya Wahyu dari kelas 11. Oh 11, oke. Kalau mbaknya? Aku Renata dari kelas 12 juga. Oh 12. Oke, Ya aku Natasha juga sama dari kelas 12 juga. Oke, berarti ada Mbak Natasha, Mbak Renata, Mas Wahyu, sama Mbak Rere ya. Oke, teman-teman supaya semakin kenal nih ya, kan tadi beda-beda kelas ya, cuman sekedar tahu belum saling mengenal gitu ya. Kita main ice breaking dulu gimana teman-teman? Boleh. Boleh ya? Oke. Jadi nanti misalnya nih, ibu namanya Haura. Nah, ibu nih identik sama hewan kucing. Nah, teman-teman nanti menebak kira-kira kenapa ya ibu ini identik sama hewan kucing gitu. Tapi bukan ibu yang main, tapi teman-teman gitu. Gimana teman-teman? Sudah paham belum? Yang ngasih hewannya kita sendiri. Iya, kalian sendiri. Nanti teman-teman yang lain menebak kenapa nih Mbak Renata pilih hewan kucing. Misalnya karena Mbak Renata tuh orangnya galak, misalnya Mbak Renata tuh orangnya lembut bu, gitu. Bisa kayak gitu ya. Oke. Boleh dimulai dari Mas Wahyu deh. Hewan ya? Ikan. Ikan, kenapa tuh teman-teman? Mas Wahyu pilih ikan. Ikan. Kenapa ikan? Kenapa ikan? Udah nyerah? Ditebak dulu. Oh, kita nebak Iya, ya. seperti itu. Suka berenang. Boleh, bisa. Oke, yang lainnya teman-teman. Gimana tuh Mas Wahyu? Kenapa pilih ikan? Aku sering dipanggil ikan sih, nggak tahu kenapa. Kenapa itu teman-teman itu? Oh gitu. Mungkin karena kalau ngomong ininya kan kayak ikan koi. Oh, bisa seperti itu ya. Berarti teman-teman Mas Wahyu ini suka manggil Mas Wahyu ikan gitu ya. Oke, nggak apa-apa ya. Next nih kita coba ke Mbak Regita atau Mbak Rere, boleh. Apa ya? Kenapa Mbak Rere? Apa ya? Burung hantu gak sih? Oh, Iya, burung hantu. burung hantu. Kenapa tuh teman-teman? Misterius. Oke. Oke, bisa. Bisa misterius. Ada lagi yang ingin memberi alasan kenapa Mbak Rere pilih burung hantu nih? Nocturnal. Nocturnal. Oke. Berarti aktif di malam hari gitu ya? Oke. Yang lainnya apakah ada lagi
lagi? Sudah? Gimana Mbak Rere? Betul itu? Yang mana itu? Yang mana itu Mbak Rere? Misterius. Oh, Wih. serius banget ya. Oke, kita lanjut ke Mbak Natasha boleh. Mungkin panda kali ya. Panda. Kenapa tuh teman-teman? Mbak Natasha pilih panda. Suka nangkap orang. Kita terlalu orang gitu ya. Waduh, ada lagi. Ada lagi teman-teman? Atau mungkin Mbak Natasha suka begadang ya kan? Sudah teman-teman? Berarti benar nggak itu Natasha? Suka merekam gitu? Merekam tadi ya Mbak Natasha ya? Salah ya? Salah. Betul nggak dong? Malas. Malas. Oke, ya teman-teman ya itu salah satu pilihan Mbak Natasha tadi panda karena malas gitu ya, nggak apa-apa ya. Terakhir nih ke Mbak Renata. Mbak Renata pilih hewan apa sih? Koala. Kalau Bagus ya. Malas. Anak nih kayaknya. Mungkin. Suka tidur. oh, mungkin dan suka tidur. Berarti sudah saling mengenal nih kan teman-teman ya. Coba ini sekarang Ibu mau tes. Tadi Mas Wahyu ada pilih hewannya apa Mbak Rere? Mas Wahyu tadi dia pilih hewannya apa? Ikan. Ikan. Betul Mas Wahyu? Betul. Oke, Mas Wahyu, Mbak Renata pilih hewannya apa tadi? Koala. Koala. Betul ya Mbak Renata ya? Betul. Mbak Natasha, Mbak Rere tadi pilih hewan apa? Burung hantu. Burung hantu. Mbak Renata, Mbak Natasha tadi pilih apa Mbak Natasha? Apa ya? Ayo. Mbak Renata, panda. Oke, tepuk tangan dulu ya semuanya. Oke teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman sudah pernah mengikuti sesi konseling atau belum nih? Belum ya. Kalau sesi konseling individu, siapa tahu ada yang udah pernah? Belum juga ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi teman-teman, hari ini kan teman-teman dikumpulkan nih dalam sesi konseling kelompok karena sebelumnya Ibu sudah menyebarkan kuesioner gitu ya, di angket nih kayak di beberapa kelas nih. Ternyata teman-teman memiliki masalah yang sekiranya mirip gitu. Jadi Ibu kumpulkan di sini untuk mengikuti sesi konseling kelompok. Seperti itu ya teman-teman ya. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi konseling kelompok, Ibu akan menjelaskan mengenai keteraturan dan proses berjalannya sesi konseling kelompok nantinya. Nah, tadi kan teman-teman udah saling mengenal ya. Dari sini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah proses gitu ya, penyelesaian sebuah permasalahan atau proses supaya kita tuh mengetahui akar masalah yang kita hadapi itu seperti apa. Teman ya, jadi konseling kelompok itu kita nanti akan fokus pada satu masalah saja. Nanti sisanya akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Seperti itu teman-teman, apakah dapat dipahami? Paham. Oke. Nah, selanjutnya juga di dalam konseling itu ada yang namanya konselor dan konseli. Di sini Ibu berperan sebagai konselor atau guru BK-nya yang akan memfasilitasi teman-teman, terus akan berperan sebagai pemimpin kelompoknya gitu. Jadi teman-teman di sini nanti berperan sebagai konselinya gitu yang akan saling berbagi gitu kan, saling menanggapi cerita teman-temannya seperti itu. Apakah teman-teman sudah memahami? Paham. Oke, paham. Nah, selanjutnya dalam sesi konseling kelompok ini ada yang namanya asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan dan asas keterbukaan. Nah, Ibu pelan-pelan jelaskannya nih ya. Jadi kalau asas keterbukaan itu, Ibu berharap semua teman-teman di sini bisa terbuka gitu ya dalam proses sesi konseling karena supaya kita sama-sama mengetahui nih permasalahan kita itu apa sih gitu, bagaimana penyelesaiannya seperti itu. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi Ibu berharap teman-teman di sini sudah secara sukarela ya datang ke sesi konseling kelompok. Apakah itu sudah secara sukarela teman-teman? Sukarela. Sukarela ya. Nah, selanjutnya itu ada asas kerahasiaan. Jadi di sini teman-teman tidak perlu khawatir gitu ya tentang rahasia nanti Ibu bakal bocorin nih cerita-cerita kita hari ini ke luar sesi konseling ini. Itu tidak akan ya teman-teman, karena di sini Ibu ini menjunjung yang namanya asas kerahasiaan. Jadi di luar sesi konseling ini Ibu tidak akan membocorkan rahasia teman-teman. Begitupun juga teman-teman harus sepakat ya, harus berjanji bahwa tidak akan membahas apapun yang ada di sini itu di luar sesi konseling. Apakah teman-teman sepakat dan mau berjanji? Sepakat. Berjanji ya teman-teman ya untuk saling menjaga rahasianya. Oke, baik teman-teman. Nah, sesi konseling kelompok ini akan dilaksanakan dalam waktu 40 sampai 45 menit. Apakah teman-teman sepakat? Sepakat. Sepakat ya? Oke, baik teman-teman. Nah, perlu digarisbawahi ya tadi bahwa sesi konseling kelompok ini kita akan fokus pada satu konseli terlebih dahulu. Nanti kita akan ada rating gitu ya. Jadi permasalahan siapa yang sekiranya itu lebih urgent untuk dibahas terlebih dahulu.
Baik teman-teman, apakah teman-teman sudah siap nih untuk mengikuti sesi konseling atau masih perlu ada yang dibingungkan atau perlu dipertanyakan kembali? Sudah jelas teman-teman ya? Oke, baik. Nah, berarti teman-teman sudah siap untuk mengikuti sesi konseling kelompok? Siap ya, baik teman-teman. Nah, karena kemarin kan Ibu sudah menyebar kuesioner gitu ya, terus permasalahannya hampir mirip-mirip gitu ya. Nah, oh iya, sebelum itu izin ya, Ibu akan mencatat teman-teman di sini boleh sharing dulu, boleh dibagikan satu-satu permasalahannya seperti apa. Bisa kita mulai dari Mbak Renata, boleh. Beberapa poin-poin penting yang sekiranya itu diperlukan dalam proses sesi konseling ini. Apakah diperkenankan nih teman-teman? Boleh. Oke, baik teman-teman. Ya, boleh Mbak Renata? Iya, ini ceritanya yang dikirim di Google Form itu, Kak. Iya boleh, karena kan Ibu menemukan teman-teman di sini karena sekiranya mirip gitu ya, atau permasalahannya berkaitan seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya ini udah berapa tahun lalu sih. Aku tuh aku kehilangan kakak aku. Terus dari situ sebenarnya jadi ya sedih lah, ya siapa sih yang nggak sedih ya kan. Terus jadi ya kehilangan kakak gitu. Itu sih. Ini cerita garis besarnya aja tuh, langsung semuanya Kak? Enggak apa-apa, masih mau diceritakan atau biasanya nanti? Nanti aja deh. Oh nanti aja ya, berarti di sini Mbak Renata ini ya mirip-mirip ya namanya teman-teman ya. Iya. Mbak Renata ini kehilangan figur seorang kakak gitu ya, dan siapa sih yang nggak merasa kehilangan sampai saat ini seperti itu ya Mbak Renata ya. Oke, terima kasih Mbak Renata. Boleh kita lanjut ke Mbak Natasha, boleh. Baik, di sini kurang lebih sama ya, persoalannya itu tuh ditinggalkannya seseorang gitu. Di sini peran yang ada itu tuh seorang nenek gitu. Nggak lama sih, tahun ini baru awal tahun maksudnya, Januari gitu. Baik, berarti di sini Mbak Natasha ini kehilangan figur seorang nenek ya, baru-baru saja terjadi gitu ya. Baik teman-teman, terima kasih ya Mbak Natasha ya sudah dibagikan. Oke, boleh ke Mas Wahyu nih. Kalau aku kehilangan figur idola sih. Oh idola, oke baik. Idolanya Idolanya seperti apa itu nih, Mas abang Wahyu? aku. Oh abang, kehilangan figur seorang kakak Kakak, gitu ya. ya. Cuman kalau Mas Wahyu ini lebih ke kayak idola gitu ya kakaknya Ya. ya. Oke, terima kasih ya Mas Wahyu. Oke, kalau Mbak Regita. Aku sih kehilangan figur seorang nenek juga. Seorang nenek juga ya bagi Iya. teman-teman ya. Oke, baik. Nah, teman-teman sebelum kita lanjut nih ke dalam sesi konseling yang lebih dalam, mungkin teman-teman bisa diceritakan nih kira-kira semenjak kehilangan itu keterkaitannya dengan masa sekarang itu seperti apa sih teman-teman gitu. Boleh dari Mas Wahyu juga boleh. Kalau aku sih keterkaitan sama masa sekarang ya. Aku sering mikir kalau misal abang aku di posisi aku, dia bakal ngelakuin apa? Apakah akan melakukan hal yang sama denganku? Nah, karena itu abang aku masih jadi acuanku sih sampai sekarang. Berarti di sini Mas Wahyu ini kayak yang awalnya itu kayak biasanya tuh kan pas ada kakaknya jadi kayak Bisa ini tanya, benar ya, bisa ya. tanya gitu ya. Tapi semenjak nggak ada jadi kayak ini udah benar belum ya apa yang saya lakuin seperti Ya. itu ya. Jadi Tentuin kayak sendiri. jadi kayak acuannya hilang gitu ya Mas Wahyu Iya. ya. Oke baik, terima kasih Mas Wahyu. Iya. Boleh kalau Mbak. Oke. Kalau aku sebenarnya aku sama kakakku itu bukan yang deket banget tuh enggak, tapi karena ya jarang ketemu juga. Karena kan dia udah kerja waktu itu. Terus kalau ke rumah juga jarang gitu karena dia kerjanya di luar kota kan. Jadi jarang ketemu lah pas setelah dia kerja itu. Terus waktu itu dia nggak adanya pas COVID itu kan, jadi dia tuh nggak adanya sendiri gitu loh Kak, jadi nggak ada yang menemani gitu kan ya. Terus dan tiba-tiba hilang, ya kayak kita nggak bisa nyamperin, kita ketemu aja nggak, jadi cuma chat doang. Terus pas dia nggak ada sebenarnya nggak terlalu berasa ya, tapi ada lah yang hilang nih, ada tetap. Cuman kalau keseharian biasa kalau di aku
sebenarnya nggak terlalu berasa karena kan juga sebelumnya juga jarang ketemu kan, karena kan mungkin bahkan dulu kalau misalnya dia lagi mungkin kayak 2 bulan sekali baru ketemu atau berapa bulan sekali. Jadi kalau misalnya yang ketemunya tuh nggak terlalu berefek ke aku. Tapi aku tuh dulu sama kakakku itu suka ngobrol kan, deep talk gitu lah. Nah, hilang sosok ini yang diajak deep talk karena kakakku ini lumayan apa ya, dia tuh explore hidupnya banget gitu loh. Jadi aku belajar banyak juga dari dia. Nah sekarang harus aku yang explore sendiri. Aku nggak bisa nanya pengalaman dia soalnya dia udah nggak ada juga kan. Berarti di sini Mbak Renata ini kayak lebih kehilangan teman cerita gitu. Apakah benar itu Mbak Renata? Sebenarnya bukan kehilangan teman cerita. Kalau teman cerita yang lain juga ada, cuma ya kehilangan kakak gitu. Sosoknya gitu ya. Soalnya beda deh. Iya dia teman cerita tapi nggak semua teman cerita itu dia gitu loh. Jadi kayak yang biasanya awalnya explore-nya itu bisa ditanya-tanya ke kakaknya, Iya, sekarang harus explore sendiri gitu ya. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Renata. Ya, boleh Mbak Natasha. Kalau aku sih Gak apa-apa ya, lagi batuk. kalau aku sih sejak kehilangan seorang nenek itu tuh lebih ke ini, aku keinget suatu momen ketika bersama gitu loh. Kayak misalnya aku masak bareng-bareng gitu, terus kayak aku ngelakuin di hal-hal sekarang ini, kayak aku keinget nenekku dulu suka banget makan ini, terus minta dibuatkan ini gitu. Terus sama kayak apa ya, nenek aku tuh mengajarkan aku banyak hal tentang hidup gitu, kayak kamu tuh nggak boleh apa ya, berpatok sama orang terus gitu. Nah kayak kamu harus bisa bangun sendiri gitu. Jadi dia kayak ngajarin aku hidup kayak misalnya dari masak dulu ya, kayak kamu harus masak itu tuh juga apa namanya, benar-benar yang apa sih biasanya Sendiri. Dari nol, masak dari nol. Iya, maksudnya kayak pengetahuannya gitu, masak menggunakan ini itu gimana gitu, mengajarkan gitu. Berarti di sini Mbak Natasha ini sering teringat gitu ya ketika momen-momen itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, Terus sering ke teringat flashback gitu ya. Jadi bawaannya kalau teringat seperti apa biasanya Mbak Natasha? Kadang sih ya kayak suka sedih, tapi nggak terlalu yang sesedih itu juga gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Natasha ya. Boleh Mbak Regita. Kalau aku kan deket banget kan sama nenek aku. Nah paling kalau sekarang tuh lebih ke kesepian sih. Soalnya kan ibu aku juga sering keluar kota. Nah kalau dulu tuh aku sering banget dititipin ke nenek. Jadi kalau sekarang tuh itu sih merasa Kesepian semenjak nenek nggak ada Iya. gitu ya. Oke. Iya. Terima kasih ya teman-teman ya, Mbak Regita juga udah membagikan ceritanya gitu ya. Nah teman-teman boleh nih sambil tutup mata ya, teman-teman tutup mata. Kita rate mana yang skalanya paling tinggi, oke? Skala yang paling tinggi apa nih? Oh Kak? iya, 1 sampai 10 ya teman-teman ya. Iya. Permasalahan teman-teman yang teman-teman hadapi gitu ya. Oke, boleh tutup mata dulu teman-teman. Oke, sudah. Oke, kehitungan ketiga teman-teman mulai menunjukkan tangannya angka berapa ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman, boleh dibuka matanya. Oke, ya teman-teman ya. Kita bisa lihat ternyata di sini yang sekiranya menunjukkan skala paling tinggi itu adalah Mbak Rere ya, Mbak Regita gitu kan. Nah, apakah dengan permasalahan tadi yang diceritakan sedikit oleh Mbak Rere, teman-teman setuju nih dan Mbak Rere bersedia nggak untuk menceritakan permasalahannya dalam sesi Wow. ini? Wow. Gimana? Ya, bersedia ya? Oke, teman-teman yang lain apakah sepakat nih kalau kita membahas sesi konseling hari ini itu permasalahan Mbak Rere? Sepakat, boleh. Sepakat ya? Oke, baik. Karena Mbak Rere juga sepakat tadi, mungkin Mbak Rere boleh nih
diceritakan perasaannya akhir-akhir ini atau perasaannya setelah nenek nggak ada. Terutama tadi kan Mbak Rere cerita mamanya sering berangkat gitu ya, jadi Iya. sering sendiri dan anaknya kesepian gitu. Boleh diceritakan pengalamannya seperti apa sih gitu? Pasti sedih lah ya. Gimana nih? Pelan-pelan aja gitu, mungkin bisa diceritakan. Tadi kan Mbak Rere sempat menggarisbawahi yang saya dengar itu kesepian ya, kata Iya. kesepian. Nah, boleh diceritakan kesepian itu seperti apa gitu? Kalau dulu kan meskipun ditinggal masih ada gitu loh yang ngerawat aku, sekolah pun masih ada gitu loh nenek. Terus sekarang udah nggak ada. Kalau aku ditinggal keluar kota pun nenek juga udah nggak ada. Jadi aku kadang juga di rumah sendiri, harus di rumah sendiri atau nggak dititipin ke saudara lain. Terus semisal kalau ada masalah juga Kalau ada masalah iya, ini nggak bisa apa-apa ya, Mbak cerita Rere, cerita aja. cerita ke nenek juga kan. Mereka kalau kita mau cerita ke orang lain juga kan gimana ya, itu kan masalah pribadi yang sebenarnya itu gak bisa kan diceritain ke orang lain. Kan nenek aku juga udah tahu masalahnya Mbak Rere gitu ya. Iya. Berarti di sini Mbak Rere ini cenderung saat nenek masih ada tuh lebih sering ngomongnya, tuh sering curhatnya sama nenek gitu ya. Terus kan semenjak nenek nggak ada akhirnya kesepian, jadi sering dititipin ke keluarga atau enggak sendirian di rumah gitu ya. Nah, Mbak Rere ketika Mbak Rere di rumah gitu sendirian kan nggak selalu dititipin ya tadi ya. Iya. Nah, itu gimana perasaan Mbak Rere biasanya? Biasanya sih flashback gitu, Flashback masa-masa gitu ya. masih ada nenek. Berarti suka ke flashback Iya. gitu ya Mbak Rere ya. Momen-momen seperti apa sih yang biasanya sering membuat Mbak Rere tuh flashback gitu? Ini sih tidur bareng sama nenek sih. Oh, tidur bareng sama Iya. nenek gitu ya. Berarti momen tidur bareng sama nenek itu sering kali Iya. melekat gitu ya di pikiran Mbak Rere. Oke. Lalu biasanya kalau momen-momen kayak gitu hadir, apa yang Mbak Rere tunjukkan gitu? Emosinya atau seperti apa Iya, gitu? biasanya sih nangis. Terus pasti doain juga ke nenek juga. Jadi masih sampai saat ini masih suka teringat gitu ya Mbak Rere ya? Pasti. Apalagi detik-detik terakhirnya meninggal itu sempet beliau almarhum itu senyum ke aku itu. Nggak apa-apa ya Mbak Rere ya, kalau teman-teman di sini nggak perlu takut untuk saling cerita gitu ya, seperti yang udah Ibu jelaskan tadi gitu kan. Berarti tadi Mbak Rere sempat sering teringat momen terutama pas beliau sudah mau pergi gitu ya, beliau tersenyum kepada Mbak Rere gitu kan. Nah, di momen-momen seperti itu kadang Mbak Rere suka memikirkan seperti apa gitu? Gak apa-apa ya Mbak Rere, gak apa-apa, pelan-pelan aja. Di momen teringat itu Tidak, tapi Kak Adi suka. Iya, iya, hasilnya gitu ya teman-teman. Nggak Nggak apa-apa. gimana? Pelan-pelan ya teman-teman ya. Tadi kan Mbak Rere sering teringat momen-momen ketika nenek mau pergi, beliau tersenyum kepada nenek, beliau tersenyum kepada Mbak Rere gitu. Nah, ketika momen-momen seperti itu datang, Mbak Rere itu gimana gitu? Pasti ya sedih, tapi juga seneng. Pas almarhum mau meninggal masih sempet senyum ke aku. Oke, baik, berarti ada perasaan ada perasaan senang, ada perasaan sedih ya Mbak Rere ya. Terus tadi kan Mbak Rere di awal juga udah mengatakan kesepian gitu ya.
Nah, biasanya kalau kesepian tadi Mbak Rere kan sering teringat ya momen-momen sama nenek gitu kan. Nah, biasanya apa yang sering men-trigger Mbak Rere nih teringat momen-momen seperti itu? Selain kesepian tadi kan, karena kesepian yang utamanya ya. Kalau misal di tempat yang dulunya pernah sama nenek itu pasti teringat. Oh, pasti bisa ingat gitu ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Nah, teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi atau mungkin pernah mengalami hal-hal serupa seperti yang Mbak Rere alami? Boleh teman-teman. Kalau mengalami hal serupa sih pernah ya. Sama abang tuh dulu sering banget diajak main. Kadang diangkat-angkat. Diajak split. Terus pernah di mobil itu ada yang nggak jadi. Nggak jadi ya, berarti ya. Oke, nah tadi kan Mbak Rere kan mengatakan kesepian ya teman-teman. Nah, apakah teman-teman pernah mengalami hal yang serupa nih, teman-teman? Kesepian seperti itu? Kesepian pasti nggak sih kalau misalnya ada sosok yang biasanya sama-sama ya kan, baru kayak benar-benar ditinggal gitu. Kayak aku ngerasain sih apa yang Mbak Rere rasakan gitu, kayak momen ketika tidur bareng gitu. Kadang kan kalau misalnya aku nggak bisa tidur ya, kadang malam-malam itu aku nggak bisa tidur, aku tuh larinya tuh ke kamar nenek gitu. Kamar nenek gitu ya, buat tidur bareng gitu. Gitu sih, karena kayak apa ya, tengah malam tuh kayak kadang suka bangun gitu, terus langsung ke kamar nenek gitu. Jadi di sini juga Mbak Sasha pernah mengalami hal yang serupa gitu ya. Mbak Sasha kalau ada apa-apa kadang ke kamar nenek gitu ya. Oke, baik. Lalu Mbak Rere, nih tadi kan teman-teman sudah memberi tanggapan gitu ya, katanya Mas Wahyu juga pernah mengalami hal yang serupa gitu, terus juga Mbak Natasha juga pernah mengalami hal yang serupa. Tadi kan Mbak Rere juga beberapa kali biasanya kalau curhat itu seringnya ke nenek gitu kan. Nah, semenjak nenek nggak ada, apa momen-momen yang paling bikin Mbak Rere itu merasa kesepian tadi ya? Seperti itu. Pas sendiri itu pasti sih. Pas sendiri tadi Iya. ya. Berarti pas sendiri, terus pas nggak ada mama gitu ya, jadinya sering ke-trigger gitu ya. Oke, baik. Kalau Mbak Rere sendiri nih, terkadang ketika sampai saat ini, apa momen yang kayak bikin Mbak Rere ini sering mungkin pernah dijadikan acuan gitu ketika kesepian? Tadi kan selalu kepikirannya nenek gitu kan. Biasanya Mbak Rere cara mengatasi kesepiannya seperti apa? Cari teman ngobrol aja sih di circle gitu kan. Biasanya sih circle itu sih yang bikin aku ada tempat cerita juga. Jadi di sini Mbak Rere tuh sering berbagi cerita gitu ya kalau misalnya ada apa-apa gitu yang biasanya kan awalnya ke nenek gitu ya. Oke, nah Mbak Rere, berarti semenjak nenek nggak ada, tadi kan Mbak Rere sering kesepian gitu kan. Nah, biasanya tuh Mbak Rere kalau kesepian itu sering mempengaruhi emosi Mbak Rere nggak sih, atau seperti apa gitu? Enggak sih. Oh enggak ya, berarti cuma sedih gitu Iya, aja ya. iya. Yang awalnya ada temennya jadi sendiri gitu ya Mbak Rere ya. Oke, nah Mbak Rere biasanya kalau kesepian gitu nih, selain sharing tadi, Mbak Rere kemana biasanya? Enggak kemana. Berarti ya udah gitu ya Mbak Rere ya, lebih ke kayak sendiri aja gitu ya. Oke, baik Mbak Rere. Nah teman-teman, mungkin ada yang ingin menanggapi nih pernyataan dari Mbak Rere tadi. Tapi kalau semisal kesepian gitu, Mbak Rere cerita gitu nggak ke mamanya? Enggak sih. Enggak. Iya. Iya sih, kadang takut ya. Iya. Takut ya. Gimana ya? Nggak sih? Iya. Biasanya malu sih kalau aku. Gengsi kan? Iya, gengsi. Takut, malu, dan gengsi ya teman-teman ya. Oke, nah mungkin kita bisa dengar nih, karena tadi konsep utama yang kita bahas di sini kan tadi Mbak Rere ya. Oke, kira-kira Mbak Rere kan tadi menghindari untuk cerita ke mama nih. Kenapa tuh Mbak Rere? Karena tadi takut ya Mbak Rere ya? Iya sih, takut
sedihnya tuh sedihku tuh ke mamaku juga gitu. Berarti kayak takut kepikiran Iya, gitu ya iya. Mbak Rere ya. Oke, berarti di sini Mbak Rere tuh takut kepikirannya karena apa tuh Mbak Rere? Sama-sama ngerasain momen-momen yang dulu sih. Berarti masih suka terbawa sampai sekarang Iya. ya Mbak Rere ya. Terutama pas kesepian tadi ya Mbak Rere ya. Oke. Terus berarti belum sempat dikomunikasikan ya ketika Mbak Rere kesepian gitu ya. Selama ini Mbak Rere pendam aja gitu ya. Iya. Baik. Nah, Mbak Rere ketika memendam itu terkadang ada perasaan seperti apa? Kalau sekarang sih biasa aja ya, Mm-mm. karena kan udah biasa sepi gitu, jadi biasa aja kalau sekarang. Oke, kalau sekarang. Iya. Kalau dulu gimana? Kalau Mbak dulu, Rere? kalau dulu kan aku juga masih kecil. Nenek juga kan meninggalnya pas masih aku kecil juga ya kan. Jadi itu pastinya sedih juga sih. Berarti kalau di Red nih Mbak Rere, kesepiannya dari yang dulu sama sekarang lebih berat yang mana Mbak Rere? Pastinya yang dulu. Oh yang dulu ya. Iya, kalau sekarang kan aku udah bisa apa-apa sendiri kan. Kalau dulu kan aku masih harus bergantung sama yang mama atau enggak saudara-saudara yang lebih tua daripada aku. Berarti di sini Mbak Rere ini sudah biasa sepi gitu ya. Iya. Dengan kalimat sudah biasa sepi, apa yang biasanya Mbak Rere ingat sudah biasa sepi? Biasa aja ya. Di sini Mbak Rere itu sebenarnya dulu sempat ngerasa kesepian, tapi semakin kesini sudah mulai mengelola perasaan sepinya gitu kan. Tapi di sisi lain juga Mbak Rere ketika kesepian masih sering teringat neneknya gitu. Apakah benar itu Mbak Rere? Iya. Oke. Nah, apakah teman-teman ingin menanggapi? Apa lagi nih? Kalau misal kan sudah terbiasa kesepian ya Mbak ya. Terus tapi kayak tadi bilangnya kalau misal kesepian terus nanti keinget nenek gitu, terus pas keinget nenek sedih, terus butuh teman cerita gitu kan. Terus teman ceritanya ya teman circle gitu. Kayak aku lupa Kak pertanyaanku apa ya tadi. Nah terus teman circle itu yang pernah mengalami hal yang sama kah? Kayak Mbak Rere gitu atau enggak, jadinya misal kalau misalnya Mbak Rere lagi cerita terus ayo deh jalan gitu, atau ya udah cuma cerita aja. Oh, tapi teman-temannya pernah mengalami hal yang sama? Enggak sih. Oh. Bentar dulu deh, bentar lupa. Bentar, merangkai kata-kata dulu. Oke, gimana teman-teman sambil Mbak Renata ini memikirkan tadi ya tanggapannya. Apakah ada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan nih dari pernyataan yang Mbak Rere katakan? Tadi kan Mbak Renata kan menanggapi kalau Mbak Rere kesepian biasanya Mbak Rere ke teman-temannya gitu kan. Nah, apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi gitu? Tidak ada? Ada saran lain nggak selain teman-teman? Sebenarnya kalau teman tuh bukan curhat yang oh aku lagi kangen nih sama nenek, enggak sih, cuman aku cari hiburan aja sama teman-teman. Tapi kalau semisalnya cerita yang kayak gitu tuh biasanya ke saudara-saudara. Saudara gitu ya? Iya. Jadi biasanya kalau Mbak Rere cerita ke saudara itu berarti udah yang kayak lagi kangen-kangennya gitu ya, lagi kesepiannya gitu ya. Karena kan awalnya Mbak Rere biasanya sudah mulai mengelola gitu ya tadi ya perasaan emosinya gitu kan ketika menghadapi rasa kesepian tadi gitu kan. Nah, biasanya siapa yang paling Mbak Rere jadikan acuan untuk bercerita? Sepupu sih. Iya. Oke, baik nih Mbak Rere. Nah, jadi kan Mbak Rere juga ada keraguan ya kalau mau cerita ke mama itu takut kepikiran gitu ya. Nah, apa yang paling membuat tadi kan Mbak Rere takut kepikirannya karena mama itu juga merasakan hal yang sama gitu kan.
Selain itu, apakah ada hal-hal yang mungkin menghambat Mbak Rere untuk mengomunikasikan bahwa aku nih kesepian mama, aku pernah kesepian gitu? Oh nggak pernah ya. Berarti Mbak Rere ini lebih ke kayak nggak ada hambatan, emang nggak mau cerita aja gitu ya. Oke, baik. Nah Mbak Rere, tadi kan biasanya ceritanya ke temen gitu ya, tapi lebih ke cari hiburan gitu kan. Jadi kayak mengalihkan gitu ya Mbak Rere. Nah pergi nih jalan sama teman-teman kan, habis itu ada perasaan itu lagi atau sekedar hilang aja? Udah hilang aja. Oh hilang aja ya berarti ya. Berarti momen-momen kesepian tadi lah yang akhirnya sudah Mbak Rere temukan gitu ya dengan sharing sama teman seperti itu ya. Ada yang ingin menanggapi nih? Sebenarnya ya, maaf ya Kak, agak suka cerita ini anaknya emang. Aku kalau ini sharing bukan kayak ceritanya Mbak Rere, cuman kalau aku sebenarnya rata-rata aku tuh kalau kangen tuh pas malam kan, pas malam. Jadi kalau mau jalan juga kayak ih udah malam masa keluar malam-malam gitu kan. Nah kalau aku tuh biasanya ya sama sih, pengalihannya itu gak ada solusinya gitu loh Kak, emang harus dialihkan karena kalau enggak akan kepikiran terus dan ya nggak ada solusinya juga gitu kan. Kita udah ditinggal ya, masa kita mau menghidupkan orang kan juga nggak mungkin. Jadi menurutku satu-satunya cara tuh ya memang mengalihkan fokus kita gitu. Kalau aku biasanya karena terbiasanya malam ya, pas aku sendiri juga, jadi ya nangis dulu. Ntar kalau nangisnya udah selesai karena udah malam juga dan nggak tahu kenapa kalau habis nangis tuh ngantuk, jadi habis nangis tidur. Kalau aku sih gitu. Jadi di sini kalau Mbak Renata tadi kan mikirnya kayak lebih ke kan orangnya udah nggak ada, jadi mau gimana gitu ya. Itu betul banget ya teman-teman ya, karena kan itu bagaimana cara kita memandang proses berduka itu tadi ya teman-teman ya. Nah kalau Mbak Regita tadi nih memandang proses berduka tadi kan dengan cara berdoa gitu kan. Nah selain berdoa biasanya Mbak Regita ngapain? Yang sering sih itu sih Berdoa ya tadi ya. Biasanya kalau kangen banget sama nenek itu sering nggak kayak Mbak Rere itu mungkin kayak ngomong dalam diri gitu kan, kayak ini kalau ada nenek ini harusnya bisa nih kayak gini. Iya. Seperti apa itu Mbak Rere? Kalau sih kalau ada masalah itu pasti ngomong dalam hati tuh pasti kalau ada nenek pasti ada yang bantuin aku cari solusi. Berarti di sini Mbak Rere itu sering kadang berandai-andai ya kalau masih ada nenek pasti ada yang bantuin Mbak Rere gitu kan. Nah Mbak Rere sendiri tuh biasanya sering mendapatkan bantuannya seperti apa yang diharapkan Mbak Rere ketika berpikir seperti itu, menyelesaikan masalah tadi ya. Selain itu kalau benar-benar nggak bisa aku selesaiin sendiri sih cerita ya ke mama pastinya. Pasti itu dapat solusi dari mama pasti. Berarti biasanya sering masih berandai-andai kalau ada nenek, tapi kadang kalau udah bisa ngomong ke mama gitu ya. Oke baik. Kadang-kadang kalau masih sama mama masih suka berandai-andai nggak ya, kayaknya kalau sama nenek bisa kayak gini nih, tapi kalau sama mama bisa yang lain. Enggak ya, berarti sama ya Mbak Rere ya. Oke baik teman-teman, tadi kan di sini Mbak Rere kan cerita ya kalau ada beberapa masalah yang seakan-akan kalau masih ada nenek bisa diceritakan gitu kan. Terus juga tadi Mbak Rere sebenarnya itu kadang-kadang aja gitu ya Bu ya, tapi kalau udah cerita sama mama jadi ya udah cukup gitu. Nah ada nggak momen-momen lain yang kadang membuat Mbak Rere ini seharusnya kalau ada nenek nih aku tuh bisa aja loh kayak gini gitu. Kan aku juga mau kuliah kan, tapi mamaku tuh nyuruh aku buat masuk di hukum. Nah sedangkan aku maunya di ilmu perpustakaan. Jadi mungkin kalau masih ada nenek, aku pasti masih di hukum nenek. Perpustakaan. Iya. Berarti sekarang ini Mbak Rere ngerasa harus mengikuti keinginan mama untuk jurusan hukum gitu ya. Oke, nah kadang sampai saat ini Mbak Rere pernah nggak kayak menyatakan bahwa sebenarnya tidak pengen jurusan hukum, pengennya jurusan ilmu perpustakaan? Iya, pasti. Gitu.
Soalnya kan itu juga aku yang jalanin pastinya. Terus respon mama biasanya gimana Mbak Rere? Tetap kekeh sih nyuruh aku buat ambil hukum. Tetap kekeh pengen ambil hukum gitu mamanya ya. Terus akhirnya itu Mbak Rere sering berandai-andai kalau ada nenek ini harusnya aku bisa di ilmu perpustakaan gitu ya. Berarti di sini Mbak Rere sering merasa ini nggak terpendam gitu ya keinginannya berarti ya, karena nggak bisa memilih jurusan ilmu perpustakaan gitu ya. Itu sudah sempat dikomunikasikan tapi tetap tidak mau gitu ya Mbak Rere. Oke. Nah Mbak Rere, biasanya nih ketika Mbak Rere berandai-andai nih kalau masih ada nenek, Mbak Rere bisa nih didukung jurusan ilmu perpustakaan. Tapi kan Mbak Rere nggak bisa nih mendapatkan dukungan jurusan ilmu hukum. Ada rasa-rasa kayak bete, mungkin kayak kenapa sih nggak boleh jurusan ilmu perpustakaan gitu? Iya, pasti sih. Ada ya? Iya, pasti ada rasa sebel. Iya, sebel. Nah, Mbak Rere, biasanya ketika Mbak Rere merasakan bete gitu, apa yang biasanya Mbak Rere omongkan dalam hati? Pasti ngoceh-ngoceh dulu. Ngoceh-ngoceh ya Mbak Iya. Rere ya? Oke. Terus berandai-andai itu juga. Oke, baik. Nah Mbak Rere, tadi kan di sini beberapa kali kan Mbak Rere sering teringat momen nenek gitu kan. Apakah pernah nih saking-saking yang Mbak Rere merasa kesepian, terus terutama tadi kan saat Mbak Rere mau memilih jurusan, Mbak Rere dituntut untuk ilmu hukum gitu, padahal sebenarnya Mbak Rere pengennya ilmu perpustakaan. Mbak Rere pernah dimimpiin nggak? Atau mimpi yang sekiranya berkaitan gitu dengan nenek? Kalau mimpi iya, tapi kalau berkaitan nggak ada sih. Oke. Mimpinya seperti apa itu Mbak Rere? Kalau terakhir sih mimpi tuh aku nggak tahu, soalnya almarhum nggak ngomong apa-apa. Jadi benar-benar cuman duduk aja, nggak ngomong apa-apa gitu, cuman gitu aja. Duduk nggak ngomong apa-apa. Iya, gitu tapi ya? ada. Tapi Mbak Rere di situ mimpinya seperti apa? Mbak Rere-nya ada di mimpi itu? Ada. Ngelihat gitu ya Mbak Rere? Oke, baik teman-teman. Ada yang pernah mengalami hal serupa mungkin di mimpi gitu? Aku pernah sih dimimpiin. Mimpi seperti apa teman-teman? Bisa dimulai dari Mas Wahyu mungkin? Cuma keinget biasa doang sih, tapi kalau nggak salah itu diajak keluar sama Mas, Sama masnya gitu sama ya? abang ya. Oke. Kalau Mbak Natasha? Lupa lagi. Oh, tapi pernah dimimpiin gitu ya Mbak Natasha? Oke, baik. Kalau mungkin Mbak Regita pernah? Renata. Mbak Renata, maaf. Mirip-mirip ya teman-teman ya. Aku pernah, pernah dimimpiin. Ada tisu ya ini teman. Pernah dimimpiin, tapi itu juga udah lama sih, dan beberapa kali juga. Mimpi terakhir apapun aku juga lupa. Iya, aku lupa. Oke, jadi di sini teman-teman sudah pernah ya mengalami mimpi gitu kan. Nah Mbak Rere, ketika Mbak Rere mengalami mimpi itu, ketika bangun perasaan Mbak Rere seperti apa? Kalau waktu itu sih bangun-bangun tuh langsung nangis. Nangis ya? Iya. Kira-kira dari mimpi tersebut apa yang Mbak Rere pikirkan pada saat itu? Kangen sih. Kangen ya. Berarti tadi dengan nenek yang tadi tersenyum ya tadi ya? Iya. Duduk gitu, tapi diem aja ya Mbak Rere Iya. ya? Itu Mbak Rere nangis ya, berarti ada perasaan kangen banget gitu ya. Apakah semenjak itu juga ada pernah termimpi lagi nih Mbak Rere? Nggak ada, itu yang terakhir. Oke, yang terakhir ya, baik teman-teman. Nah, teman-teman apakah ada yang ingin menanggapi kembali permasalahan yang dihadapi Mbak Rere? Mengenai perasaan kesepiannya yang Mbak Rere alami itu seringkali teringat karena neneknya gitu ya, dan beberapa kali juga Mbak Rere di sini nangis gitu kan tadi ketika mengingat momen-momen neneknya gitu. Mau nanya aja sih, Mbak Rere pernah nggak kayak kalau biasanya kan ada beberapa orang yang kalau ditinggalkan gitu, mereka tuh ke kuburannya terus yang cerita yang sambil ditok sama itu pernah nggak? Nggak pernah. Oh nggak pernah ya Mbak Rere ya, tapi lebih
Kalau Mbak Rere tadi caranya lebih ke ini ya ngobrol terus habis itu mendoakan seperti itu ya Mbak Rere ya. Dan biasanya Mbak Rere ketika kesepian itu tadi Mbak Rere mencoba merefleksikannya kembali gitu ya. Oke, baik teman-teman. Nah, apakah masih ada yang ingin menanggapi pernyataan dari Mbak Rere? Nggak ada ya. Oke Mbak Rere. Nah, Mbak Rere di sini tadi kan sudah merefleksikan ya perasaan, sudah membagikan ceritanya kepada teman-teman, kepada ibu mengenai permasalahan yang Mbak Rere hadapi. Terutama permasalahan ini kan berasal dari perasaan ketika ditinggalkan gitu ya. Terus juga Mbak Rere di sini merasa kesepian, terutama ketika nenek sudah nggak ada, ketika mama lagi berangkat gitu kan. Dan kesepian itu akhirnya sering membuat Mbak Rere itu merasa sendiri dan selalu teringat dengan nenek gitu kan. Terus ketika Mbak Rere mencoba mengkomunikasikan, ternyata di sini Mbak Rere juga takut gitu kan kalau mama juga merasakan hal yang sedih yang sama gitu ya. Berarti di sini kan Mbak Rere memahami gitu permasalahannya gitu. Nah, apakah Mbak Rere ini sudah merasa lega gitu ketika Mbak Rere membagikan perasaannya tentang neneknya tadi, perasaan kesepian gitu? Sudah ya Mbak Rere ya. Oke, baik teman-teman. Nah teman-teman, karena sesi konseling kita ini sudah mau habis ya teman-teman, karena tadi kita kesepakatannya cuma 40 menit gitu kan. Nah sebelum kita tutup, apakah masih ada yang ingin dibagikan, terutama Mbak Rere mungkin? Udah cukup. Udah cukup ya. Berarti Mbak Rere ini sudah sangat lega ya, atau gimana Mbak Rere? Alhamdulillah ya. Oke, karena tadi sudah bercengkrama ya. Oke. Baik, berarti Mbak Rere sudah lega ya perasaannya ya. Oke. Nanti ketika Mbak Rere membutuhkan sesi konseling individual juga boleh bersama Ibu ya. Karena sepertinya tadi Mbak Rere masih ada yang ingin dibagikan gitu ya, tapi masih mencoba ditutup-tutupi gitu ya. Nggak apa-apa ya Mbak Rere, perlahan, karena kita di sesi konseling kelompok ini kan akan dilanjutkan lagi jadwalnya gitu ya. Baik teman-teman. Nah, sebelum Ibu tutup, apakah masih ada yang ingin menanggapi? Sudah ya. Oke, baik teman-teman. Nah teman-teman, izinkan Ibu ya untuk menganalisis nih permasalahan yang dihadapi Mbak Rere. Jadi tadi analisis ya, itu bawah sadar tadi Mbak Rere itu sebenarnya ada rasa kangen gitu ya. Dan ketika kangen itu Mbak Rere juga seringnya terutama merasa kesepian gitu kan. Nah ketika kesepian ini ada rasa ingin membagikan kepada orang lain gitu kan, terutama kepada mama tadi kan. Tapi karena mama itu juga merasakan hal yang sama seperti yang Rere rasakan, jadi Rere takut untuk membagikan permasalahan itu kepada mama gitu kan. Yang kedua juga di sini analisis egonya tadi, Mbak Rere itu ya tadi merasa takut gitu kan ketika ingin berbicara tadi gitu kan. Nah analisis super egonya di sini Mbak Rere lebih memilih untuk ya sudah kayak ya udah direfleksikan gitu tadi ya Mbak Rere, lebih memilih untuk berbagi cerita kepada teman, terus untuk curhat kepada saudara atau sepupu tadi ya Mbak Rere ya. Oke, apakah udah benar untuk interpretasi kesimpulan dari Ibu Mbak Rere? Iya, udah benar ya. Oke, baik. Nah, izinkan Ibu untuk memberi kesimpulan kepada atas permasalahan teman-teman yang dihadapi hari ini ya. Jadi teman-teman tadi kan datang ke sini itu karena permasalahannya hampir mirip-mirip ya tadi, ditinggalkan oleh seseorang gitu kan. Ada rasa yang mengganggu, yang mungkin menghambat gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi Mbak Natasha itu kan ketika melakukan kegiatan sehari-hari sering teringat momennya gitu kan. Nah, kalau Mbak Renata tadi dia lebih ke ini ya lebih ke sering teringat di momen-momen tertentu. Jadi kayak kalau explore tuh jadinya explore sendiri, padahal awalnya ada figur seorang kakak seperti itu. Nah mirip juga untuk Mas Wahyu tadi lebih ketika mengambil keputusan, apakah keputusannya sudah benar atau belum ya, karena biasanya juga melihat sudut pandang kakak gitu. Terus akhirnya juga Mas Wahyu di sini sering merasa kayak aku harus seperti kakak gitu ya Mas Wahyu ya. Oke. Nah, lalu di sini juga kita sepakat tadi ya untuk membahas mengenai permasalahannya Mbak Regita atau Mbak Rere ya, di mana tadi Mbak Regita ini menceritakan pengalamannya tentang kesepian, tentang perasaannya ketika ditinggalkan. Tadi Mbak Rere sudah mengatakan sedih beberapa kali ya, terus juga sering mengatakan kata kesepian gitu. Walaupun di dalam proses konseling ini kita bertahap ya teman-teman ya, nggak apa-apa belum terlalu terbuka dalam sesi konseling ini. Semoga di konseling lanjutannya teman-teman bisa terbuka lebih dalam gitu ya. Nah, terus juga ternyata di sini diketahui bahwa akar masalahnya Mbak Rere ini selain karena
ditinggalkan nenek, Mbak Rere ini juga sering merasa kesepian. Seperti itu ya Mbak Rere ya. Oke, nah Mbak Rere di sini juga merasa kesepiannya itu nggak jarang ya karena sendiri tadi ya teman-teman ya, ditinggal mama, terus nggak ada teman cerita tadi ya Mbak Rere, kalau di rumah tuh sepi gitu ya bawaannya ya. Oke, nah tadi di sini juga Mbak Rere sudah memahami gitu permasalahannya yang awalnya bingung kayak cemasnya itu kenapa sih, apa yang mengganggu pemikirannya Mbak Rere gitu, ternyata juga didorong gitu karena ketika Mbak Rere ingin memilih jurusan untuk kuliahnya tadi Mbak Rere kan bingung ya, maunya ilmu perpustakaan tapi mama maunya ilmu hukum. Seandainya masih ada nenek, Mbak Rere pengennya tetap ilmu perpustakaan karena pasti didukung. Seperti itu ya Mbak Rere ya. Jadi masih suka berandai-andai gitu ya. Apakah itu benar Mbak Rere? Iya. Oke, baik Mbak Rere. Nah, Ibu mau tanya nih, terutama ke Mbak Rere ya, nanti ke teman-teman juga. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti sesi konseling ini gitu? Lega sih. Lega. Soalnya ya kan nggak pernah cerita ke orang lain juga kan. Selain lega, apakah ada yang ingin dibagikan lagi Mbak Rere? Udah, perasaan lega ya berarti ya Mbak Rere. Oke, baik. Nah, pesan dan kesannya nih apa nih Mbak Rere dalam sesi konseling hari ini? Pesannya Boleh ke Mbak Rere, untuk diri sendiri boleh. Gak apa-apa ya teman-teman ya, gak apa-apa. apa ya? Pesan. Gak apa-apa ya teman-teman, gak apa-apa. Atau kesannya aja dulu gak apa-apa Mbak Rere. Kesannya Soalnya mungkin dalam si konseling tadi lega Bu, teman-teman juga aktif atau gimana gitu. iya. Oke, teman-teman tadi Rere ketika mendengar tanggapan dari teman-teman bagaimana perasaannya? Lega. Lega ya, relate gitu ya. Iya. Oke, alhamdulillah ya Mbak Rere ya. Oke, nah sekarang Ibu mau tanya nih untuk teman-teman lain, apakah dari permasalahan yang tadi belum dibahas ya, teman-teman kan belum dibahas nih permasalahannya, ada keterkaitan nggak gitu? Sama. Keterkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Mbak Rere dari permasalahan teman-teman sendiri? Terkait ya. Kalau Mbak Natasha sendiri bilang terkaitnya karena apa? Ya karena kayak sama aja gak sih kayak kehilangan seorang sosok nenek yang kayak biasanya kayak selalu bareng gitu di rumah melakukan aktivitas sama-sama gitu. Jadi kayak terkaitnya karena pernah merasakan hal yang sama gitu ya Mbak Natasha ya. Oke, baik. Kalau Mbak Renata? Ada kemiripannya ya. Di beberapa part yang kalau kesepian, pas lagi sepi jadi kepikiran itu jadi sama persis. Jadi sering juga ya Mbak Renata merasakan hal yang sama seperti Mbak Adita itu ya. Oke, baik. Kalau Mas Wahyu? Nggak terlalu sih. Jadi kurang lebih sama. Dikit. Kurang lebih sama kayak Mbak Nada. Ada keterkaitan juga terkadang masa kesepian gitu ya Mbak Wahyu ya. Oke, baik. Nah teman-teman, karena tadi Ibu udah menyimpulkan dan juga udah mendengarkan nih pesan dan kesan teman-teman, perasaannya selama mengikuti sesi konseling hari ini. Di sesi konseling hari ini bisa kita cukupkan ya. Ibu senang banget nih, Ibu bangga terutama kepada semua teman-teman dan Mbak Rere ya karena sudah membagikan perasaannya gitu kan. Mau berbagi cerita ke teman-teman dan ke Ibu gitu kan. Nanti Ibu sangat berharap di sesi konseling lanjutannya teman-teman perlahan bisa saling terbuka ya, bisa saling menanggapi gitu permasalahannya. Terutama tadi di sini Mbak Rere juga menceritakan permasalahannya yang termirip-mirip ya dengan teman-teman ya. Teman-teman juga aktif untuk menanggapi itu, Ibu bangga sekali. Ibu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah mengikuti sesi konseling kelompok. Nanti kita bisa atur nih jadwal sesi konseling kelompok lanjutannya ya. Nanti teman-teman akan Ibu hubungi kembali nih. Nanti boleh di ruangan ini atau teman-teman free-nya kapan? UTS selesai kapan nanti? Oh, minggu depan ya. Oke, nanti nggak bisa kita atur sehabis UTS ya. Nah, lalu juga di sini Ibu akan memberikan tugas nih kepada teman-teman. Teman-teman bisa supaya mengatasi rasa kecemasan, rasa kesepiannya tadi seperti apa ya. Nah, teman-teman bisa menulis ya, dicat di kertas gitu. Ketika perasaan kesepian itu sering hadir tuh karena apa sih? Itu ditulis ya nanti ya. Nanti di sesi konseling lanjutan, Ibu pengen teman-teman membawa kertas itu. Apakah teman-teman bersedia? Iya. Oke. Pertama ini kan untuk memahami akar masalahnya ya. Jadi tadi Mbak Edita sudah memahami akar masalahnya gitu. Baik. Terima kasih ya teman-teman, Ibu ucapkan bangga kepada teman-teman. Teman-teman boleh melanjutkan kegiatannya lagi karena habis ini udah nggak ada UTS lagi ya atau masih ada? Besok lagi kan? Besok lagi ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Semangat belajarnya. Ibu senang nih teman-teman saling terbuka tadi ya. Oke. Nah, karena udah berakhir, Ibu mengucapkan terima kasih ya teman-teman. Teman-teman boleh melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.